Halo, jadi kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara merakit PC. Jadi yang pertama adalah yang diperlukan PSU. Cara pemakaiannya itu adalah dengan memposisikan lubang itu berada di bawah. Lalu kita rakatkan menggunakan baut. PSU ini berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik ke komponen yang membutuhkan tegangan. Lalu yang kedua, kita taruh CPU atau prosesor yang bisa sering kita panggil. Cara pemakaiannya itu dengan melihat ujung sudutnya. Di sini terlihat ada sudutnya dan di sisi lainnya tidak ada sudut. Lalu kita lihat di bagian bawahnya ini, paling ujungnya ini, di bagian sini ada sudutnya. Jadi kita posisikan saja sesuai dengan letaknya. Lalu kita tutup dan kunci. Prosesor ini adalah otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua informasi data yang diterima dari input yang akan menghasilkan output. Lalu kita taruh thermalnya. Thermal ini membantu mentransfer panas dari CPU atau prosesor dan ke pendingin. Cara penggunaannya itu dengan mengeluarkan thermal sedikit saja, tetapi jangan menekan terlalu kuat karena motherboard bisa bengkok atau CPU bisa rusak. Lalu kita taruh heatsink di atasnya. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Lalu kita kunci. Di sini kita bisa lihat ada fan-nya. Fan-nya ini berfungsi untuk menangkap panas dan kemudian suhu panas akan dialirkan keluar dengan kipas heatsink yang ada. Lalu di sini kita ada kabel, kita lihat. Nah, ini kabelnya terlihat kusut, jadi kita rapikan saja. Lalu kita taruh RAM-nya di bagian yang pertama. Ini kita taruh sesuai dengan letaknya ini. Lalu jangan lupa untuk dikunci. Untuk RAM yang kedua itu sama caranya. RAM ini adalah penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Cara pemasangannya sama seperti tadi. Lalu dikunci. Lalu kita install motherboardnya. Motherboard ini merupakan komponen utama dari sebuah PC, karena pada motherboardlah semua komponen PC akan disatukan. Kita akan menaruhkan motherboardnya ke PC. Di sini terlihat seperti bagian belakang dari motherboardnya, jadi kita taruhkan saja. Lalu kita rekatkan menggunakan baut. Di sini ada NIC. Ini kita letakkan di tengah-tengah yang berwarna hitam ini. Lalu kita bautkan supaya dia tidak lepas. Di sini ada wireless NIC. Ini fungsinya wireless NIC ini merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel
dalam melakukan transfer data. Fungsinya itu sebagai alat untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Lalu jangan lupa untuk dibaut juga. Lalu di sini ada video adapter atau VGA yang bisa sering kita dengar. Video adapter itu untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Kita buatkan lagi. Lalu di sini ada hard disk drive. Kita taruh di sini. Hard disk drive adalah singkatan dari HDD. Kita letakkan sesuai dengan letak dari PC-nya ini. Biasa kita juga ada mendengar HDD dan SSD. Perbedaan dari dua itu adalah HDD lebih mahal daripada SSD, dan HDD itu biasa membutuhkan lebih banyak tenaga dan kemungkinan kerusakan yang lebih tinggi dan tidak bekerja secepat SSD. Lalu juga kita baut. Di sini ada optical drive. Optical drive kita taruh di atas, lalu kita posisikan dengan posisi yang lainnya ini. Fungsinya itu digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan melakukan pembacaan data untuk keperluan copying atau burning. Dan juga jangan lupa untuk dibaut. Di sini ada floppy drive. Floppy drive ini fungsinya untuk sebagai media penyimpan data, namun kapasitasnya hanya 1,44 MB. Floppy disk ini tidak digunakan lagi di zaman sekarang karena terganti dengan media yang lebih canggih dengan adanya kapasitas yang lebih tinggi sebesar 16 GB atau lebihnya. Ini kita letakkan sesuai dengan yang tadi. Lalu jangan lupa untuk dibaut. Lalu di sini kita bisa lihat ada kabel sebelah kiri, kita taruh di bagian ini, warna putih ini. Lalu kita susun. Lalu di sini ada 5 kabel. Kabel yang pertama ini namanya 4-pin auxiliary power. Kita letakkan ke sini. Kita bisa lihat di sini dari bentuk kabel dan bentuk dari penempatannya ini. Di sisi kanan bagian bawah ini ada kotak, dan di sisi kiri paling atas itu kotak juga, dan di sebelah kanannya ini ada seperti pengaitnya, dan di sini juga ada bantuan pengaitnya. Kita masukin saja. Lalu ini ada kabel 20 pin ATX power. Kita taruh di sini. Ini kita susun dengan melihat letaknya. Ini ada seperti pengaitnya. Pengaitnya ini kita taruh di belakang karena kita bisa lihat di depannya ini tidak ada sisa tempatnya. Jadi kita taruh saja di sini. Lalu yang ketiga itu ada kabel Molex power. Kabel ini kita taruh di sini. Lalu kabel ini namanya Burke power. Kita taruh di sini.
Lalu kita letakkan di arah ini. Lalu kabel yang terakhir kita taruh di bagian ini. Namanya itu SATA power. Lalu kita kabel-kabelnya ini tidak ada, jadi kita taruh patah kabelnya ini di area sini. Patah kabel adalah standar IDE untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan drive optik ke motherboard. Peletakannya itu kita lihat dari sini, terlihat seperti tidak ada lubangnya, dan di sini juga tidak ada jarumnya juga. Jadi kita paskan saja. Lalu ini ada fluffy kabel. Kita taruh di tempat yang seperti tadi. Fluffy kabel ini adalah sebuah kabel pita yang ada di PC yang berfungsi untuk menghubungkan satu atau beberapa floppy disk ke komputer. Untuk peletakannya sama seperti tadi, kita lihat di sini tidak ada lubangnya, dan di bagian sini juga tidak ada jarumnya. Jadi kita paskan. Lalu di sini ada SATA kabel. SATA kabel kita taruh di agak seperti tadi, tapi agak di bawah. SATA kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, DVD-ROM, dan DC-RW. Kita bisa lihat di sini seperti lubangnya ini lebih panjang dari yang bawahnya ini, dan di sini jarumnya itu lebih panjang juga, jadi kita paskan saja. Lalu di sini ada kabel lagi dari sambungan SATA kabelnya itu, kita sambungkan ke bagian ini. Sama seperti tadi, di sini terlihat jarumnya itu ada yang lebih panjang, dan juga lubangnya itu ada yang lebih panjang, jadi kita paskan saja. Lalu ini floppy disknya ini merupakan kabel pita, jadi kita taruhkan di sini. Ini sama seperti tadi, kita lihat dari sini lubangnya itu tidak ada. Lalu kita lihat di sini jarumnya juga tidak ada, jadi kita paskan saja. Lalu setelah itu kita ini juga kita taruh ke sini. Sama seperti tadi, kita lihat dari ujungnya ini ada yang tidak ada lubangnya, dan di sini tidak ada jarumnya. Lalu kita pasangkan case-nya. Casing ini berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya tanpa adanya casing. Komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, gangguan listrik. Lalu kita
bautkan supaya dia merekat. Lalu di sini ada kabel monitor, kita pasangkan di sini bagian warna putih. Kabel monitor ini fungsinya untuk konektor ke monitor. Kita bisa lihat untuk pemasangannya. Di sini ada yang bagian panjang, di sini juga ada, jadi kita masukkan sesuai dengan letaknya itu. Lalu ini keyboard, kita masukkan ke yang warnanya sama. Ini kita bisa lihat di sini ada seperti persegi panjang dan di sini juga ada persegi panjang, jadi kita memasukkannya dengan posisinya. Lalu mouse sama sampingnya, bentuknya juga sama, jadi kita tinggal aturkan. Lalu di sini ada USB. Sorry tadi kabel monitornya itu namanya itu HDMI. Lalu nama kabel keyboard dan mouse-nya ini yang ungu dan hijau adalah kabel USB 3.0 tipe A. Lalu di sini ada kabel USB, kita taruh di sini. Ini kita taruh ke sini, kabel USB. Kita bisa lihat di sini jarumnya ini lebih banyak ke kiri, dan sedangkan di kanannya itu lapangnya lebih besar. Dan sebaliknya dari kabelnya ini sebelah kanan kosong dan sebelah kiri ini ada warna putihnya. Kita masukkan saja. Lalu di sini ada kabel Ethernet. Kabel ini kita taruh di sini. Fungsinya itu untuk memastikan koneksi dalam sebuah jaringan komputer tersambung dengan baik, sehingga dapat memberikan sinyal jaringan yang baik ke berbagai user. Nama lain dari kabel ini adalah kabel LAN. Ini kita bisa lihat di sini seperti ada lubang lebih, dan juga di sini ada gundukannya ini. Jadi kita paskan saja. Lalu di sini ada wireless antenna, kita taruh di lubang kecil ini. Fungsi wireless antenna itu untuk menerima dan menyalurkan sinyal sehingga perangkat laptop maupun gadget lainnya dapat menerima sinyal tersebut. Lalu yang terakhir itu ada power cord. Kita taruh di bagian yang paling besar di sini. Fungsinya itu adalah sebagai penyuplai tegangan yang berada di dalam casing komputer. Terlihat di sini seperti yang di tengahnya itu lebih tinggi. Jadi kita paskan dan masukkan. Dan monitor pun sudah jadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan saya yang salah. Terima kasih.